buah, sayuran, roti, dan ini termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang saya konsumsi selama COVID-19 tidak beda jauh dengan hari-hari biasa karena untuk menjaga ketahanan tubuh seperti lauk, sayur, dan jangan lupa nasi. Kemudian juga kita usahakan dengan buah, juga minumnya kalau bisa dengan susu karena sangat diperlukan untuk ketahanan tubuh dalam menghadapi COVID-19. Makanan yang saya konsumsi selama pandemi COVID-19 ini tidak jauh berbeda dengan makanan yang saya konsumsi sebelum adanya pandemi. Saya tetap makan nasi, sayur, lauk, dan juga buah-buahan. Nasi goreng, terus Indomie, pakai telur, kalau enggak babi, terus nasi kucing, kikil, biasanya kikil, terus sate usus. Itu paling sering sih itu sih. Selama pandemi lebih sering sih mengkonsumsi buah dan sayur ketimbang dulu saat di kos kan, karena saat pandemi sekarang saya ada di rumah dilengkapi dengan sayur, buah, dan protein lainnya. Makanan yang sudah saya konsumsi selama COVID-19 yaitu nasi, sayur, lauk yang terkadang dengan daging, dan juga jus yang setiap hari saya buat. Ya kayak daging, tempe, ikan, ayam, sayur, kayak gitu-gitu deh. Ya, makanan yang sudah kami konsumsi sehari-hari biasa, yaitu makanan standar. Artinya makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga-keluarga sederhana. Contohnya, ya sayuran, ada sedikit ikan. Kalau memungkinkan ada semacam susu untuk memenuhi gizi supaya badan kita menjadi kuat, imun kita meningkat. Makan sehari-hari di keluarga ini ada yang utamanya nasi putih, ada sayur, ada lauk, tahu tempe, kadang-kadang ikan, ayam, ada makanan pelengkap, buah, terus apa lagi ya? Ya udahlah kayaknya itu. Setiap pagi hari saya biasakan keluarga untuk kondisi perut kosong pagi bangun tidur saya kasih jeruk nipis sebelum sarapan jam 7 pagi kita sarapan dan setelah itu nanti kira-kira jam 10 pagi saya biasakan minum organic merger bersama madu diseduh dengan air minum biasa. Nanti siang makanannya seperti biasa siang harinya, tapi dengan sayur, lauk. Untuk malam hari biasanya saya pakai obat dan pakai vitamin. Saya biasakan minum air fronse. Kalau enggak ketika tubuhnya betul-betul berasa betul-betul saya kasih vitamin D. Sampai ketika mau tidur bisa fresh kembali. Sudah? Iya, saya kira sudah. Sudah memenuhi gizi yang seimbang. Belum ya, kelihatannya malah tidak sehat, bukannya bergizi. Nah, jadi insya Allah gizinya lebih terpenuhi dibanding saat saya di kos, dan insya Allah sudah gizi seimbang. Menurut saya sudah, karena sudah mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan sebagainya. Harusnya sih udah. Saya kira cukup lah, sudah seimbang. Sebelumnya, kita mengenal konsep 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Kini, konsep tersebut diperbaharui menjadi pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, konsep ini bukan hanya mengenai makanan saja, tetapi juga mencakup perilaku hidup sehari-hari. Pedoman gizi seimbang memperhatikan 4 prinsip, yaitu variasi makanan, pentingnya pola hidup bersih, pentingnya pola hidup aktif atau olahraga, dan pemantauan berat badan yang ideal.
Selanjutnya, mari kita bahas keempat prinsip gizi seimbang. Baik, prinsip gizi seimbang yang pertama adalah adanya variasi makanan atau mengonsumsi makanan yang beragam. Di dunia ini, tidak ada makanan yang langsung bisa memenuhi semua kebutuhan gizi secara sempurna, kecuali air susu ibu yang dikonsumsi oleh bayi berusia di bawah 6 bulan. Lebih dari usia tersebut, manusia harus makan makanan yang beragam setiap harinya. Makanan tersebut antara lain 1. Sayur dan buah. Sayur dan buah merupakan sumber utama serat dan sebagian mikronutrien. Jumlah sayur dan buah diharapkan setengah dari keseluruhan makanan. Kedua, konsumsi sumber protein, yaitu protein nabati dan hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Misalnya, ada beras, roti, kacang kedelai, kacang polong, dan kacang-kacangan lainnya. Sementara protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya, daging, seafood, telur, serta susu dan olahannya. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Orang dewasa kira-kira memerlukan 8 gelas air putih setiap harinya untuk mencegah dehidrasi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat variasi makanan, yaitu antara lain 1. Hendaknya kita memvariasikan makanan pokok. Misalnya, kita sesekali mengganti nasi putih dengan nasi merah, kentang, roti atau jagung. 2. Membatasi makanan yang kadar gula, garam, dan kadar lemaknya tinggi, karena ketiga hal tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit. Ketiga, hendaknya kita membiasakan untuk sarapan di pagi hari sebagai bekal beraktivitas. Keempat, ketika mengonsumsi makanan di dalam kemasan, kita harus memperhatikan label pada kemasannya. Selain untuk memastikan kandungan gizi, kita harus memastikan kelayakan konsumsinya. Selanjutnya, prinsip gizi seimbang yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup yang bersih. Tentunya, kita sudah tidak asing lagi dengan prinsip yang kedua ini, bukan? Perilaku hidup bersih yang bisa kita lakukan antara lain, pertama, menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, tidak menimbun sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi. Yang keenam, mengkonsumsi produk asal hewan yang sudah diolah dengan baik. Misalnya daging dan telur dimasak sampai matang, serta mengkonsumsi susu yang sudah dipasteurisasi. Dengan membiasakan perilaku hidup bersih, tentunya kita akan hidup lebih sehat lagi. Kemudian, prinsip gizi seimbang yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sangat berperan dalam memperlancar sistem metabolisme dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Kita harus hidup dengan aktif dan menyempatkan diri untuk berolahraga. Hal tersebut merupakan upaya supaya menyeimbangkan energi yang masuk ke dalam tubuh dan energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Prinsip gizi seimbang yang terakhir yaitu mempertahankan dan memantau berat badan normal. Kegiatan ini berfungsi untuk memonitoring prinsip gizi seimbang yang pertama sampai ketiga. Perlu pemeriksaan secara berkala supaya tidak menimbulkan penyimpangan yang mengarah ke risiko kesehatan. Nah, itulah prinsip gizi seimbang yang harus kita penuhi. Bahan makanan yang telah disebutkan di atas sangat mudah untuk didapatkan. Kita bisa membelinya di tukang sayur yang lewat di depan rumah, warung, pasar, bahkan supermarket. Kemudian, menyambut momen Idul Adha, tentunya kita dapat memenuhi kebutuhan protein hewani yang berasal dari daging sapi, kambing, domba, maupun kerbau. Kita bisa memilih bahan makanan dan mengkombinasikannya sesuai kebutuhan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Hal tersebut adalah upaya untuk mempertahankan diri di masa COVID-19 ini. Yuk cegah COVID-19 dengan makan gizi seimbang. Karena menjaga tubuhmu dimulai dari makananmu.